Hujan deras mengguyur Jakarta malam itu, membuat jalanan licin dan penuh genangan. Aulia berlari tergopoh-gopoh di trotoar, tas ranselnya basah kuyup, sementara perutnya keroncongan karena belum makan sejak pagi. Tiba-tiba, ia melihat seorang perempuan muda duduk meringkuk di halte bus, berpakaian sederhana tapi wajahnya pucat dan mata merah karena menangis. Tanpa pikir panjang, Aulia mendekat dan menawarkan payungnya yang sudah reyot. "Kak, mau ikut ke warung makan deket sini? Saya traktir, tapi cuma nasi goreng biasa ya," katanya dengan senyum lelah. Perempuan itu mengangguk pelan, dan saat itu Aulia tak tahu bahwa keputusan sederhana itu akan membongkar rahasia besar yang mengubah hidupnya selamanya. Aulia adalah mahasiswi semester akhir di Universitas Indonesia, jurusan sastra, tapi hidupnya jauh dari romantis seperti novel yang ia baca. Orang tuanya di kampung di Jawa Tengah hanya petani sederhana, dan ia harus bekerja paruh waktu sebagai pelayan KAI untuk bayar kos dan kuliah. Malam itu, setelah shift panjang, ia seharusnya langsung pulang, tapi hati nuraninya tak bisa mengabaikan perempuan asing itu. Mereka berdua duduk di warung tenda pinggir jalan, memesan 2 porsi nasi goreng dan es teh. "Nama saya Aulia," katanya sambil menyodorkan tangan. "Saya Sinta," jawab perempuan itu pelan, suaranya bergetar. Sinta tampak seperti orang biasa, dengan kaos longgar dan celana jeans lusuh, tapi ada sesuatu yang berbeda di matanya, sebuah kedalaman yang membuat Aulia penasaran. Saat makan, Sinta mulai bercerita sedikit demi sedikit. Ia bilang sedang kabur dari rumah karena bertengkar dengan keluarga. "Mereka nggak ngerti aku," katanya sambil menatap piringnya. Aulia mengangguk simpatik, berbagi cerita tentang tekanan dari orang tuanya yang ingin ia cepat lulus dan menikah dengan anak tetangga. "Hidup ini penuh pilihan sulit ya," gumam Aulia. Mereka tertawa kecil, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, Aulia merasa ada ikatan aneh yang terbentuk. Setelah makan, Sinta bersikeras membayar, tapi Aulia menolak. "Ini traktiran saya, Kak. Besok-besok gantian." Mereka bertukar nomor telepon, dan Sinta pergi dengan taksi yang dipanggil Aulia. Malam itu, Aulia tidur dengan perasaan hangat, tapi juga gelisah, mengapa ia begitu peduli pada orang asing. Keesokan harinya, Aulia mendapat pesan dari Sinta, "Terima kasih malam tadi. Mau ketemu lagi?" Mereka bertemu di taman kampus, dan obrolan mengalir lancar. Sinta ternyata pintar, membahas buku-buku sastra yang sama dengan Aulia, tapi ada rahasia yang ia sembunyikan. Sebenarnya, Sinta adalah anak tunggal dari keluarga konglomerat di Jakarta, pewaris perusahaan properti besar. Ia menyamar karena ingin hidup normal, jauh dari tekanan ayahnya yang konservatif dan ibu yang selalu mengatur pernikahan politik. Tapi Aulia belum tahu itu. Mereka semakin dekat, bertemu setiap hari, berbagi mimpi dan ketakutan. Aulia merasa ada getar aneh di hatinya saat melihat Sinta tersenyum, sesuatu yang lebih dari persahabatan. Suatu sore, saat mereka duduk di bangku taman, Sinta memegang tangan Aulia. "Aku senang ketemu kamu, Lia. Kamu beda dari orang lain." Aulia merasa jantungnya berdegup kencang. Ia pernah merasakan hal serupa dengan teman perempuan di SMA, tapi ia kubur dalam-dalam karena takut dicap aneh oleh masyarakat. Di Indonesia, cinta sesama jenis masih tabu, terutama di keluarga tradisional seperti miliknya. "Aku juga," jawab Aulia pelan, tapi ia tarik tangannya pelan. Malam itu, Aulia bergulat dengan pikirannya, apakah ini salah? Apakah ia harus menjauh? Tapi keesokan harinya, ia tetap datang saat Sinta mengajaknya jalan-jalan. Hubungan mereka berkembang cepat. Sinta mulai membantu Aulia secara diam-diam, seperti membayar tagihan kosnya lewat transfer anonim. Aulia curiga, tapi Sinta mengelak. Suatu hari, Aulia melihat Sinta dijemput mobil mewah,
dan rahasia mulai terkuak. "Kamu siapa sebenarnya?" tanya Aulia tegas. Sinta mengaku, air matanya mengalir. "Aku takut kamu pergi kalau tahu aku kaya." Aulia marah, merasa dibohongi, tapi juga tersentuh. Mereka berpelukan, dan saat itu, Aulia sadar perasaannya sudah terlalu dalam. Ini bukan lagi persahabatan, ini cinta. Tapi cinta yang dilarang oleh norma masyarakat Indonesia yang masih kuat pegang nilai agama dan keluarga. Konflik mulai muncul. Orang tua Aulia menelepon, menanyakan kenapa ia jarang pulang. "Kamu pacaran ya? Cepat bawa calon suami ke rumah," kata ibunya. Aulia bohong, bilang sibuk kuliah. Sementara itu, ayah Sinta, seorang pengusaha berpengaruh, mulai curiga putrinya sering keluar. Ia menyewa detektif untuk mengawasi. Saat detektif melaporkan Sinta dekat dengan perempuan miskin, ayahnya marah besar. "Kamu harus menikah dengan anak mitra bisnis kita. Jangan bikin malu keluarga," bentaknya. Sinta menangis, tapi ia tak mau lepas Aulia. Aulia juga mulai merasakan tekanan dari teman-temannya. Salah satu sahabatnya, Rina, curiga. "Kamu kok sering banget sama Sinta? Jangan-jangan." Rina tak lanjutkan, tapi tatapannya penuh judgement. Aulia panik, tapi ia tak bisa berhenti. Mereka mulai bertemu diam-diam, di kai tersembunyi atau taman malam. Setiap pertemuan penuh gairah emosional, tapi juga ketakutan. "Kita harus hati-hati," kata Sinta. Aulia mengangguk, tapi dalam hati ia bertanya, berapa lama ini bisa bertahan. Malam semakin larut, tapi Aulia dan Sinta masih duduk di balkon apartemen murah yang disewa Sinta sebagai tempat persembunyian. "Ayahku mulai mengancam potong warisan kalau aku nggak nurut," cerita Sinta sambil memeluk lututnya. Aulia memegang tangannya erat, merasakan getar yang sama seperti pertama kali. "Kita bisa lari bareng," usul Aulia setengah bercanda, tapi matanya serius. Sinta tersenyum pahit. "Lari kemana? Indonesia ini kecil, dan keluargaku punya pengaruh di mana-mana." Percakapan itu membuat Aulia sadar, cinta mereka bukan hanya tentang hati, tapi juga perjuangan melawan sistem yang lebih besar. Keesokan paginya, Aulia mendapat panggilan dari ibunya. "Lia, ada kabar burung dari tetangga. Katanya kamu deket sama perempuan kaya. Jangan bikin aib, ya. Kamu harus nikah tahun ini." Aulia menahan napas, bohong lagi. "Gak kok, Bu. Cuma teman." Tapi hati kecilnya berontak. Mengapa ia harus bohong? Mengapa masyarakat melihat cinta seperti ini sebagai dosa? Di kampus, Aulia mulai membaca lebih dalam tentang isu di Indonesia. Ia menemukan cerita tentang diskriminasi, penolakan keluarga, bahkan kekerasan. Itu membuatnya takut, tapi juga semakin yakin pada perasaannya. Sinta, di sisi lain, mulai memberontak. Ia tolak pertemuan dengan calon suami yang diatur ayahnya. "Aku nggak mau, ya. Aku punya pilihan sendiri," bentaknya di meja makan keluarga mewah mereka di kawasan elite Jakarta. Ayahnya memukul meja. "Pilihan apa? Kamu mau hancurkan nama keluarga karena hobi aneh-aneh?" Ibunya menangis, "Sinta, pikirkan masa depanmu. Kami cuma ingin yang terbaik." Sinta lari keluar, langsung ke pelukan Aulia. "Aku capek bohong terus," katanya sambil menangis. Aulia menghiburnya, tapi ia sendiri mulai ragu. Apakah ini layak? Hubungan mereka semakin intens. Mereka habiskan akhir pekan di Pantai Anyer, berpura-pura liburan sahabat. Di sana, di bawah bintang, Sinta berbisik, "Aku cinta kamu, Lia." Aulia balas dengan ciuman pipi, tapi hati mereka tahu itu lebih. Tapi kebahagiaan itu singkat. Saat pulang, detektif ayah Sinta mengambil oto mereka.
Ayah Sinta marah besar, memanggil Sinta pulang dan mengurungnya di rumah. Kamu dilarang keluar sampai sadar, katanya. Aulia panik saat Sinta tak balas pesan. Ia datang ke rumah Sinta yang megah, berpura-pura teman kuliah. Tapi penjaga tak izinkan masuk. Malam itu, Sinta kabur lewat jendela, bertemu Aulia di taman. Ayahku tahu tentang kita, katanya gemetar. Aulia memeluknya. Kita hadapi bareng. Tapi keputusan itu membawa konsekuensi. Ayah Sinta hubungi orang tua Aulia, bilang putrinya mempengaruhi buruk Sinta. Ibunya Aulia syok, menelepon dengan tangis. Lia, apa benar kamu lesbi? Ini dosa besar. Aulia hancur. Ia konfrontasi Sinta. Kenapa kamu gak bilang dari awal? Sekarang keluargaku tahu. Sinta minta maaf, tapi ia tak mau mundur. Aku siap kehilangan segalanya demi kamu. Aulia ragu, tapi ia pilih bertahan. Mereka rencanakan lari ke Bali, mulai hidup baru. Tapi sebelum itu, Aulia harus hadapi keluarganya. Ia pulang ke Jawa Tengah, berhadapan dengan orang tua. Bu, iya, aku cinta perempuan, katanya dengan suara bergetar. Ayahnya diam, lalu bilang keluar dari rumah ini. Kamu bukan anak kami lagi. Sakit hati Aulia tak terperi. Ia kembali ke Jakarta dengan hati hancur, tapi tekad kuat. Sinta tunggu di stasiun, mereka peluk erat. Kita mulai dari nol, kata Sinta. Tapi ayah Sinta tak diam, ia gunakan pengaruhnya untuk blokir rekening Sinta, buat ia tak punya uang. Mereka hidup susah, Aulia kerja double shift, Sinta cari kerja sebagai guru les. Tekanan makin besar, tapi cinta mereka jadi perekat. Tapi momen pengkhianatan datang. Rina, sahabat Aulia, yang tahu rahasia, cerita ke dosen kampus. Ini demi kebaikanmu, Lia. Kamu butuh bantuan. Kampus panggil Aulia, beri konseling untuk orientasi seksual yang salah. Aulia marah, merasa dikhianati. Kamu bukan sahabat, bentaknya pada Rina. Hubungan pertemanan putus, Aulia semakin terisolasi. Di tengah malam hujan lagi, Aulia dan Sinta duduk di kamar kos sempit, makan mie instan. Ini nggak seperti yang kubayangkan, kata Sinta pelan. Aulia tersenyum lemah. Tapi kita bareng, kan? Ya, mereka bersama, tapi harga yang dibayar mahal. Sinta kehilangan keluarga kaya, Aulia kehilangan dukungan orang tua. Masyarakat sekitar mulai gosip, tetangga kos bisik-bisik. Mereka pasangan aneh, kata salah satu. Aulia abaikan, tapi dalam hati ia bertanya, apakah ini benar? Konflik eskalasi saat ayah Sinta ajukan laporan polisi, tuduh Aulia menculik putrinya. Polisi datang ke kos, interogasi mereka. Ini urusan pribadi, kata Sinta tegas. Tapi ayahnya tak berhenti. Ia tawarkan uang pada Aulia untuk tinggalkan Sinta. Ambil ini dan pergi. Putriku butuh hidup normal. Aulia tolak, tapi godaan itu mengguncangnya. Ia ingat masa kecil miskin, mimpi lulus kuliah dan angkat derajat keluarga. Sekarang semuanya hancur karena cinta ini. Sinta tahu tentang tawaran itu dan mereka bertengkar hebat. Kamu mikir ambil uangnya, tanya Sinta marah. Aulia nangis. Aku capek, Sin. Keluargaku menderita karena aku. Sinta peluk ia, Ma, aku egois. Mereka berdamai, tapi retak mulai muncul. Sinta mulai ragu, hubungi ibunya diam-diam, Bu, aku kangen. Ibunya bilang, pulanglah, kami makan kalau kamu tinggalkan dia. Sinta tergoda, tapi ia tolak. Aulia sementara itu hadapi tekanan di kampus. Skripsinya ditolak dosen yang tahu isu. Fokus dulu pada masalah pribadimu, katanya. Aulia marah, tapi ia perjuangkan.
Ia gabung komunitas underground di Jakarta, temui orang-orang serupa. Di sana ia belajar tentang perjuangan hak, tapi juga risiko. Banyak yang bunuh diri karena penolakan, cerita salah satu anggota. Itu buat Aulia takut, tapi juga kuat. Suatu hari, Sinta sakit keras karena stres. Aulia bawa ke rumah sakit, tapi tak punya uang. Ia telan harga diri, hubungi ayah Sinta. Tolong, Sin butuh bantuan. Ayahnya datang, bayar semua, tapi dengan syarat, tinggalkan putriku. Aulia menangis, tapi ia setuju demi Sinta. Ini untuk kebaikanmu, katanya pada Sinta yang lemah. Sinta marah, kamu khianati aku. Mereka pisah sementara, Aulia pulang ke kos sendirian, hancur. Tapi Sinta tak bisa. Ia kabur dari rumah sakit, cari Aulia. Aku nggak mau tanpa kamu. Mereka berdamai lagi, tapi kali ini dengan rencana matang. Mereka pindah ke Yogyakarta, cari kerja baru. Di sana, jauh dari Jakarta, mereka mulai bangun hidup. Aulia lanjut skripsi online, Sinta kerja di ngohak perempuan. Tapi bayang masa lalu masih menghantui. Keluarga Sinta tak menyerah. Ayahnya kirim orang untuk bawa Sinta pulang paksa. Di jalan malam, mobil mereka tabrak, Sinta luka parah. Aulia panik, bawa kers. Di sana, ayah Sinta datang, salahkan Aulia. Ini gara-gara kamu. Aulia mundur, tapi Sinta pegang tangannya. Jangan pergi. Momen itu jadi titik balik. Di ruang tunggu rumah sakit, Aulia duduk sendirian, tangannya gemetar. Dokter bilang Sinta stabil, tapi butuh operasi mahal. Ayah Sinta tawarkan bayar, tapi lagi-lagi dengan syarat. Putriku harus nikah dengan orang benar. Aulia ragu, tapi ia tolak. Sinta punya hak pilih sendiri. Ayahnya pergi marah, tinggalkan mereka tanpa bantuan. Aulia jual barang-barangnya, pinjam uang dari teman komunitas, untuk bayar operasi. Ini pengorbanan kita, katanya pada Sinta. Setelah sembuh, Sinta lebih kuat. Aku mau konfrontasi keluargaku. Mereka kembali ke Jakarta, hadapi ayah dan ibu Sinta. Di ruang tamu mewah, Sinta bilang, aku lesbian, dan aku cinta Aulia. Ayahnya syok, ibunya nangis. Ini penyakit. Kami bisa obati. Debat panas terjadi, ayah Sinta usir mereka. Tapi ibunya diam-diam hubungi Sinta, aku coba pahami pelan-pelan. Aulia juga coba rekonsiliasi dengan keluarganya. Ia kirim surat panjang, jelaskan perasaannya. Ini bukan pilihan, Bu. Ini aku yang sebenarnya. Ibunya balas, kami butuh waktu. Ayahnya diam, tapi setidaknya tak tolak total. Masyarakat masih juga mental, tapi mereka punya dukungan dari komunitas. Mereka ikut demo hak, suara mereka mulai didengar. Tapi pengkhianatan lain datang. Mantan calon suami Sinta, yang ternyata tahu rahasia, sebarkan gosip di media sosial. Pewaris konglomerat lesbian. Berita viral, keluarga Sinta rugi bisnis. Ayahnya salahkan Sinta, potong hubungan total. Sinta hancur, tapi Aulia dukung. Kita bangun sendiri. Mereka mulai bisnis kecil, kayak buku dengan tema inklusi. Tekanan psikis makin berat. Aulia alami depresi, ingat kata-kata kasar dari masyarakat. Lesbi itu neraka, teriak demonstran anti-LGBT. Sinta juga mimpi buruk tentang penolakan. Mereka saling hibur, tapi pertengkaran muncul. Kadang aku mikir, kalau aku nikah biasa, hidup lebih mudah, kata Sinta suatu malam. Aulia terluka, kamu nyesel. Sinta minta maaf, tapi benih keraguan tumbuh. Puncaknya saat ayah Sinta sakit, minta maaf di ranjang rumah sakit. Aku salah, Sin. Aku cuma takut kehilanganmu. Sinta makan, tapi ia pilih tetap dengan Aulia.
Ayahnya beri warisan kecil, cukup untuk mulai lagi. Tapi harga yang dibayar, hubungan keluarga retak permanen. Aulia lulus kuliah, tapi susah cari kerja karena stigma. Ia pilih jadi aktivis, tulis buku tentang pengalaman. Buku itu laris, buat suara mereka lebih keras. Tapi ancaman datang, pesan HT online, bahkan ancaman isik. Mereka pindah lagi ke Bali, cari kedamaian. Di pantai Kuta, matahari terbenam, Aulia dan Sinta berjalan bergandengan. Kita sudah melalui banyak ya, kata Aulia. Sinta angguk. Dan masih banyak lagi. Hidup mereka sekarang lebih stabil, dengan kai kecil yang jadi tempat aman bagi komunitas Lut. Tapi luka masa lalu tak hilang total. Orang tua Aulia mulai terima, kunjungi sekali-sekali. Keluarga Sinta pelan-pelan rekonsiliasi, meski ayahnya masih kaku. Tapi masyarakat Indonesia masih berjuang dengan isu ini. Berita tentang Rayalgd, penolakan pernikahan sesama, buat mereka waspada. Aulia jadi pembicara di seminar, bagikan cerita. Cinta tak kenal gender, tapi masyarakat harus belajar. Respons campur, ada dukungan, ada hujatan. Suatu hari, Rina hubungi Aulia, minta maaf. Aku salah, Lia. Aku takut waktu itu. Aulia makan, tapi pertemanan tak sama lagi. Itu ajar mereka tentang pengampunan dan batas. Cinta mereka matang, penuh pengorbanan. Mereka tak punya anak, tapi punya komunitas seperti keluarga. Tapi pertanyaan tetap, apakah semua ini layak? Kehilangan keluarga, karir, keamanan, demi cinta. Di akhir perjalanan, Aulia tulis jurnal, cinta kami bukan dongeng, tapi perang. Dan kami menang, meski luka. Sinta baca, peluk ia. Kita menang bareng. Apakah pengorbanan untuk cinta sejati selalu benar, atau kadang egois yang menyakiti orang lain?